Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga terseret arus muara sungai yang banjir, nelayan pencari udang di Probolinggo ditemukan tewas di tengah laut. Wanita lansia di Magetan diculik sejumlah orang, perhiasannya dirampok lalu dibuang ke jalan yang sepi. Tekuni bisnis sekaligus melestarikan budaya, mahasiswa di Jember sukses raup cuan dari pembuatan wayang kulit. Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Semeru Lumajang memicu terjadinya banjir lahar di sejumlah aliran sungai. Akibatnya 2 jembatan limpas ambrol. Selain itu, banjir lahar juga membuat sejumlah permukiman warga terendam. Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru Rabu siang menerjang dan menjebol jembatan limpas di desa Gondoruso dan Jugosari, Lumajang. Derasnya arus lahar membuat air meluap ke permukiman warga di Dusun Gelandang Petung. Sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga. Selain itu, banjir lahar di sepanjang daerah aliran Sungai Besuk Kobokan juga menjebak truk-truk pasir yang sedang beraktivitas. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Terus ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya di depan. Paling depan ya. Akhirnya ya selip-selipan itu Pak, tadi Pak. Airnya tambah besar gitu. Jadi gak mampu gitu. Lari semua ya? Iya, gak mampu Pak. Hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Puncak Semeru sejak pagi hingga siang diduga menjadi pemicu banjir lahar ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat aktivitas banjir lahar yang terjadi Rabu siang mencapai amplitudo getaran hingga 38 mm. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang telah menerjunkan tim reaksi cepat untuk melakukan asesmen serta membantu warga yang terjebak atau terisolasi akibat banjir lahar dingin Semeru. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Seorang nelayan pencari udang ditemukan tewas mengambang di tengah laut utara Jawa, wilayah Kabupaten Probolinggo pada Kamis pagi. Diduga korban yang tengah mencari udang di pantai dekat muara terseret arus sungai yang banjir hingga ke tengah lautan. Sejumlah nelayan yang sedang melaut dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengambang di perairan laut utara Jawa, kurang lebih 1 mil laut dari garis pantai Desa Randulimo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Mereka tak berani mengevakuasi korban, namun segera melapor ke petugas Pol Airut setempat. Selang 1 jam, sejumlah anggota Pol Airut Polres Probolinggo tiba di titik penemuan korban. Mereka langsung mengevakuasi mayat korban untuk dibawa ke daratan. Berdasarkan informasi para nelayan, korban bernama Satu, 59 tahun, warga desa Randu Putih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sebelum ditemukan tewas, korban sedang mencari udang dan kerang di pesisir laut dekat muara sungai Kedung Bajul, Dringu. Diduga korban terpeleset derasnya air sungai yang banjir hingga ke tengah laut. Usai hujan deras mengguyur kawasan Probolinggo. Menurut Kasat Pol Airut Polres Probolinggo AKP Iwayan Mulyana, berdasar kondisi fisik saat ditemukan, korban diperkirakan tewas 12 jam sebelum ditemukan. Pada saat itu air laut dalam keadaan surut dan kapal kami masih kendala tidak bisa keluar. Kami tetap upaya menggunakan perahu nelayan. Selanjutnya setelah air pasang, kami juga melakukan pencarian. Setelah mengarungi lautan selama 1 jam lebih, rombongan petugas yang membawa mayat korban akhirnya tiba di pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Jenazah korban langsung diturunkan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk divisum.
Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Seorang wanita lansia di Magetan menjadi korban penculikan dan perampasan. Usai berhasil menyikat perhiasan dan uang, pelaku membuang korban sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV dari sebuah bengkel ketika sebuah mobil warna silver mendatangi Suminem 65 tahun saat merapikan daun pisang di pinggir jalan di depan rumahnya. Desa Tumenggungan, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Seorang pria yang turun dari mobil berbincang dan kemudian mengajak korban naik ke mobil pelaku. Setelah korban naik, mobil tersebut beranjak dari lokasi. Naas, di dalam mobil, pelaku berusaha merampas perhiasan kalung seberat 5 gram serta uang tunai sebesar Rp500.000 milik korban. Karena berontak, pelaku memukulnya. Berhasil menyikat perhiasan dan uang, korban diturunkan paksa di jalan yang sepi, kawasan Desa Gebyok, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Korban kemudian pulang setelah naik ojek. Ya dirampok. Oh, sempat dipukul gitu Pak? Empat, Bagian apanya aja Pak yang dipukuli? kepala sama dada. Berapa orang Pak pelaku yang dalam mobil itu? 3. 3 orang. Terus yang diambil apa aja Pak? Barangnya Pak? Uang sama kalung. Ibu pas itu ngapain Pak? Bisa dinaikkan ke atas mobil itu pas lagi ngapain Ibu di pinggir jalan? Rapin daun pisang. Nenek-nenek tersebut yang disamperin oleh kendaraan dengan menggunakan kendaraan roda 4 kemudian dibawa, dan ternyata yang tadi dibawa ke mana suatu tempat, di kendaraan tersebutlah terjadi curasnya atau pencurian. Karena mengalami luka lebam pada bagian mata dan tangan serta dada, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Efram Harsana Lanud Iswahyudi. Kasus tersebut kini dalam penanganan aparat Reskrim Polres Magetan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Ya, ketika anak muda masa kini berlomba-lomba meraih sukses di dunia digital, seorang mahasiswa di Jember justru memilih menggeluti profesi tradisional, yakni menjadi perajin wayang kulit. Selain mendapat pundi-pundi rupiah, profesi yang ia geluti memberikan jalan untuk mandiri dan menggapai mimpi menghidupkan kembali seni tradisional. Di sebuah rumah sederhana di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember, suara tata dan pahat menjadi sahabat sehari-hari Imam Jauhari. Di usia 21 tahun, mahasiswa ini membuktikan bahwa warisan budaya tak pernah ketinggalan zaman. Saat banyak temannya tergiur bisnis daring, Imam teguh berkarya dengan cara yang berbeda, yakni menghidupkan wayang kulit dengan sentuhan tangan dan cinta. Setiap potong kulit sapi ia olah dengan sabar, dari menggambar, memahat, mengecat, hingga melahirkan tokoh-tokoh pewayangan yang penuh nilai dan keindahan. Menjelang Hari Wayang Sedunia yang diperingati setiap 7 November, pesanan pun melonjak tajam. Bukan hanya pembuatan wayang baru, tapi juga reparasi wayang dari para kolektor dan dalang. Kita jangan sampai lupa ada satu seniman, yaitu pembuat wayang kulit yang belum tersorot. Jadi kebanyakan dalang-dalangnya yang sudah di seni pertunjukannya ya. Tapi kalau pengrajin itu padahal pokok dasarnya, pondasinya yang harus benar-benar dikembangkan. Kalau tanpa ada pengrajin wayang juga dalang-dalang seniman itu tidak akan bisa memainkan wayang kulit. Tingginya pesanan tak menjadikan Imam lupa akan makna di balik karya. Baginya, setiap wayang adalah cermin kehidupan, berisi tuntunan akan belajar makna hidup, bukan sekedar tontonan. Wayang sendiri itu buat saya itu unik sekaligus
jadi tontonan sekaligus bisa jadi permainan atau jadi boneka yang bisa digerakkan. Selain itu dari segi seninya, yakni seni bahatan dan seni sungging atau pewarnaan. Wayang dijual mulai dari 500.000 hingga 2,5 juta rupiah. Karya Imam kini sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Usaha yang dirintisnya sejak 3 tahun lalu ini telah membuatnya mandiri, mampu membiayai kuliah tanpa harus melepaskan akar budaya. Bagi Imam, menjaga wayang adalah menjaga jati diri. Sebuah bukti bahwa di tengah modernitas, tradisi masih bisa hidup asal ada tangan muda yang setia melanjutkannya. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.